apalagi untuk saat ini, khususnya di masa pandemi COVID-19, pariwisata turun drastis. Tapi peluang usaha untuk hotel itu tetap menjanjikan menjadi sebuah bidang usaha yang bagus. Karena hotel ini adalah bukan hanya bagian dari pariwisata, tapi adalah menjadi sebuah kebutuhan buat masyarakat yang akan keluar kota, baik itu urusan dinas maupun urusan-urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Kristal Indonesia Channel. Sobat Kristal, apa kabar? Oke, good. Ya, buat Sobat Kristal, kali ini kita akan membahas bagaimana usaha perhotelan dan hotel sebagai bagian dari pariwisata. Tujuannya adalah buat Sobat Kristal yang tertarik untuk membangun sebuah usaha pariwisata khususnya di perhotelan. Seperti apa pembahasan kita kali ini? Ikutin terus. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe hanya di Kristal Indonesia Channel. Oke, buat Sobat Kristal, kali ini saya coba untuk sharing kepada Sobat Kristal bagaimana menjalankan sebuah usaha perhotelan yang dimulai dari nol. Artinya, dimulai dari nol ini, kita benar-benar starting usaha ini dari membangun tempat usaha perhotelan. Ya, ada beberapa tahap yang perlu kita siapkan atau kita pikirkan sebelum kita menjalankan usaha perhotelan. Yang pertama, yang Sobat Kristal harus ketahuin adalah Sobat Kristal ingin menjalankan usaha perhotelan seperti apa. Jadi, di dalam perhotelan atau usaha hotel itu ada bermacam-macam. Dari hal yang paling kecil itu ada bed and breakfast, artinya itu setingkat Wisma, Melati, gitu ya. Kemudian Melati pun ada berbagi atau terbagi beberapa bagian, ada Melati 1, 2, dan 3. Kemudian klarifikasinya adalah hotel bintang. Hotel bintang itu ada bintang 1, 2, 3, dan 4 dan 5. Oke, ini saya akan membahas adalah hotel yang memang hotel kecil. Itu bisa seperti kayak villa atau melati ya, atau non bintang istilah umumnya, yang tidak terlalu besar
biaya atau investasinya. Jadi Sobat Kristal, untuk membangun sebuah hotel itu tidak perlu harus atau tidak harus membuat hotel yang besar, bintang 4 atau bintang 5. Apalagi untuk saat ini, khususnya di masa pandemi COVID-19, pariwisata turun drastis. Tapi peluang usaha untuk hotel itu tetap menjanjikan menjadi sebuah bidang usaha yang bagus. Karena hotel ini adalah bukan hanya bagian dari pariwisata, tapi adalah menjadi sebuah kebutuhan buat masyarakat yang akan keluar kota, baik itu urusan dinas maupun urusan-urusan lainnya. Ya. Dan hotel itu artinya bisa saja tadi yang saya sampaikan dengan bed and breakfast itu dengan 3 atau 5 kamar sudah bisa disebut dengan bed and breakfast. Hotel yang menyajikan hanya kamar dan sarapan sederhana. Atau bisa saja juga hotel yang tidak menyiapkan sarapan, hanya menyiapkan kamar saja. Dengan 3 sampai 5 kamar itu sudah bisa. Banyak sekarang hotel-hotel yang mungkin hanya satu ruko, kamarnya juga standar, satu tipe kamar saja. Tujuannya adalah untuk orang-orang yang transit pada saat mereka akan menuju dari kota ke kota. Jadi mereka bermalam di suatu kota, mereka hanya perlu untuk istirahat. Bagi mereka, fasilitas tidak menjadi suatu hal yang penting. Kemudian di atas itu hotel-hotel melati di berbagai kota juga banyak dan banyak peminatnya. Artinya di sini bisa menyiapkan sarapan atau tanpa sarapan dengan harga yang terjangkau, kamar yang memiliki ya 2 tipe standar dan tipe superior, di mana perbedaannya mungkin tergantung ya. Jadi kita ambil contoh ya, yang standarnya 2 tempat tidur dengan fasilitas AC, kamar mandi di dalam, TV gitu ya. Dan untuk superiornya ada tambahan coffee set atau kettle dan tempat tidurnya mungkin bisa 1 bed atau yang queen bed. Ya, yang lain sama AC, TV, kemudian dilengkapin dengan tambahan itu bisa saja dengan brankas dan saluran TV kabel. Itu untuk tipe standar dan premier bisa menikmatin. Di atas itu kita bisa menyiapkan ada juga yang namanya ya bintang 1, yang mereka menyiapkan beberapa tipe kamar untuk jadi pilihan dan seterusnya. Untuk mengelola sebuah hotel sebaiknya memang untuk saat ini dengan investasi yang relatif terjangkau, jangan terlalu banyak kamar, sehingga kita mengelolanya atau target kita per hari pun tidak terlalu banyak. Sobat Kristal bisa bayangkan kalau kamar yang contoh
yang 100-an atau 200 kamar, maka target per hari kita itu pasti akan jauh lebih banyak. Bisa 100, bisa 150 gitu ya, untuk target per harinya. Tapi kalau memang kita mempersiapkan dengan hotel yang kecil, maka target per harinya juga akan lebih kecil. Saya beri contoh seperti kayak Hotel Carnasia di Medan, itu memiliki 38 kamar dengan 3 tipe, deluxe, premier, dan suite gitu ya. Penamaannya Hotel Carnasia itu untuk kamar standarnya dengan deluxe, kemudian untuk kelas menengahnya itu ada di premier, double, dan premier twin, 2 tempat tidur dan 1 tempat tidur opsinya. Kemudian ada suite yang kamar lebih luas, kemudian dilengkapi fasilitas-fasilitas tambahan, sofa, terus kemudian kulkas kecil, kemudian ada brankas dan sebagainya, safety box. Nah, itu awal perbedaan-perbedaan yang harus kita pikirkan dahulu. Kemudian setelah kita tahu target dan rencana yang akan kita buat, maka kita mempersiapkan tentu izin-izinnya. Nah, izin-izin sekarang di beberapa daerah tidak terlalu sulit dengan sistem pelayanan terpadu seperti yang ada di Kota Medan sudah berlaku, DKI, Surabaya, dan beberapa daerah lain, Jawa Tengah saya rasa sudah, sehingga Sobat Kristal untuk mengurus izin-izin pun tidak terlalu sulit, semua tertera, baik perizinan lingkungan, perizinan pariwisata, dan pendaftaran usaha, dan sebagainya. Nah, setelah izin sudah sesuai, ya kita mau izin itu adalah hotel dengan 4 lantai atau 3 lantai, itu semua disebutkan pada saat kita mengurusan izin, atau mungkin dengan berapa kamar, luasnya berapa, dan sebagainya, sehingga diperlukannya ada izin lingkungan yang dilakukan oleh Bapedal. Nah, setelah izin selesai, kita urus dan semuanya, kemudian kita membangun sesuai dengan kebutuhan yang kita rencanakan di awal tadi. Kalau mamanya kita menyusun ya 4 lantai dan 38 kamar seperti yang dilakukan oleh Carnasia Hotel Medan, kita investasi terhadap perlengkapan interiornya semuanya sudah, artinya TV dan sebagainya kita persiapkan, kita susun anggaran untuk itu, kita sesuaikan dengan dana yang kita punya, upayakan memang kita maksimalkan dana yang kita punya itu. Kalau memang kita bisa hanya kecil ya kecil, kalau memang kita punya dana lebih ya lebih, usahakan untuk tidak menggunakan sistem pinjaman bank, karena dengan adanya pinjaman bank itu bisa mempersulit kita nanti pada saat kita mengoperasionalkan hotel. Kita terlalu terbebanin dengan hutang. Carnasia Hotel itu dibangun 4 tahun, Sobat Kristal. Memang tidak menggunakan dana bank, dibangun secara bertahap, mana yang baik itu strukturalnya dulu, kemudian interior, baru perabotan. Jadi mulai dibangun itu 2012, selesainya 2016. Cukup lama, 4 tahun kurang lebih pembangunan Hotel Carnasia. Tapi
tidak menggunakan bank. Sehingga selesai bangunan ini kemudian kita bisa mengoperasionalkan pada 2016. Itu sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan walaupun dalam kondisi COVID seperti ini yang dimana tidak adanya atau kurang perjalanan masyarakat di Indonesia ke Kota Medan. Nah, setelah semuanya selesai, setelah semuanya itu rampung, kita masuk di dalam persiapan untuk operasional. Nah, untuk operasional ini juga kita harus pikirkan karyawan atau staf yang akan kita pekerjakan disesuaikan dengan kebutuhan agar efisien dan efektif. Jadi Sobat Kristal tidak perlu juga mempersiapkan jadi over staff yang banyak tapi yang dikerjakan sedikit. Kalau memang Sobat Kristal untuk 3 atau sampai 5 kamar atau 10 kamar, tidak perlu menyiapkan banyak-banyak. Cukup kalau 10 kamar seperti itu cukup dengan satu room boy yang memake-up kamar. Karena sekarang standarnya seorang room boy itu satu hari bisa memperkerjakan atau bisa bekerja 12 sampai 15 kamar per hari. Jadi untuk 10 kamar cukup satu, gitu ya. Maksimal 2 agar bisa bergantian, ada yang libur, ada yang masuk. Kemudian Sobat Kristal harus bisa mempersiapkan untuk front desk atau staff untuk yang di front office-nya di depan. Nah, untuk hotel-hotel kecil itu kebanyakan karyawan itu merangkap, Sobat Kristal. Jadi seperti resepsionis, karena dia 24 jam, maka disiapkanlah 2 karyawan pagi dan malam. Nah, housekeepingnya 1 atau 2, kemudian security untuk malam saja, kemudian 1 orang yang bagian teknisi jika ada kendala terhadap kamar, lampu dan sebagainya. Jadi ME-nya, mechanical, electrical-nya. Nah, dan jika memang diperlukan, maka staf-staf ini kemudian memperkerjakan atau bekerja di luar tugas pokoknya untuk membackup, artinya rangkap pekerjaannya. Itu biasa dilakukan oleh hotel-hotel kecil. Malah ada di sebuah penginapan yang ada di Jogja, mereka mempersiapkan hanya 2 staf, 3 staf pada saat itu yang semuanya mengetahui. Jadi disitulah mereka yang sebagai teknisinya, mereka yang menerima tamu, mereka yang menerima pesanan, kemudian yang satunya mempersiapkan untuk juga jika memang perlu antar jemput dan sebagainya. Jadi mereka siapin 2 atau 3 orang saja, karena di sana itu cuma ada sekitar 7 kamar. Nah, di situ. Jadi di sini Sobat Kristal, jika Sobat Kristal memiliki background perhotelan itu jauh lebih baik. Tapi kalau umumnya tidak memiliki background perhotelan itu tidak masalah, gitu ya. Karena semuanya bisa dipelajarin. Gimana mempekerjakan karyawan yang efektif? Bagaimana karyawan itu bekerja secara maksimal dan efisien. Nah, setelah kita merekrut karyawan, jadi juga untuk hotel-hotel kecil, Sobat Kristal tidak usah khawatir jika Sobat Kristal memang memiliki karyawan
yang bukan backgroundnya dari perhotelan. Nah, di sini Sobat Kristal bisa mengajarkan mereka dengan standar minimal pelayanan. Karena di dalam hotel ini Sobat Kristal, yang paling penting itu adalah pelayanan. Kepercayaan si tamu terhadap hotel. Mereka akan nyaman untuk menginap di hotel kita jika pelayanan kita maksimal. Dalam pelayanan ini ada beberapa hal pelayanan yang bisa Sobat Kristal lakukan, yaitu adalah pelayanan personal atau pelayanan standar perhotelan. Apa personal? Pelayanan personal ini biasanya dilakukan oleh hotel-hotel kecil, yaitu bagaimana memastikan kebutuhan atau tamu membutuhkan sesuatu yang di luar pelayanan hotel bisa kita lakukan. Kemudian pelayanan ramah kepada tamu, welcome terhadap tamu, dan merespon dengan cepat. Dan kalau mamanya dia standar hotel, maka pelayanan-pelayanan berhubungan dengan fasilitas yang ada di hotel, informasi yang diinginkan oleh tamu cepat kita respon. Nah, jadi Sobat Kristal, pelayanan ini sangat penting dan menjadi utama di dalam kita mengelola sebuah hotel. Jangan kita acuh kepada tamu. Selain pelayanan, kemudian adalah kebersihan dari kamar. Kenapa? Karena tamu yang akan menginap di hotel kita itu mencari hotel-hotel yang memang terjangkau tapi kebersihannya bisa terjamin. Baik kebersihan kamar, kebersihan public area, dan kebersihan-kebersihan lain, kamar mandi ya terutama ya. Kalau di kamar tuh kamar mandi, meja, lemari, itu semuanya juga harus dalam keadaan bersih tanpa ada debu. Sehingga tamu masuk juga, mereka yang mungkin dari luar kota masuk, yang mereka pengen istirahat, mereka bisa dapatkan kenyamanan itu Sobat Kristal. Ya, jadi ini menarik, usaha perhotelan ini sangat menarik. Kalau memang kita bisa melakukan pelayanan dan kebersihan, kita bisa jaga dengan fasilitas yang standar ya. Artinya bukan fasilitas yang di hotel-hotel bintang 3 ke atas milikin, tapi kedekatan kita, respon kita kepada tamu itu membuat suatu nilai plus yang bisa dirasakan oleh tamu-tamu yang akan menginap di hotel kita. Dan mereka tentu kalau mereka puas dengan pelayanan dan kebersihan hotel kita, mereka juga akan merekomendasikan kepada yang orang lain, saudara, teman, dan sebagainya. Tapi kalau memang pelayanan dan kebersihan tidak bisa kita berikan kepada tamu, maka sudah bisa dipastikan tamu itu akan kapok atau hanya sekali saja di sana menginap di hotel kita. Nah, disitulah pentingnya kita itu bisa menciptakan suasana yang nyaman, ada kekeluargaan, sopan santun, dan juga memberikan informasi-informasi. Untuk yang di daerah-daerah pariwisata, tambahannya adalah staf itu bisa memberikan informasi tempat-tempat wisata yang ada di sekitar hotel. Nah, itu menjadi suatu tambahan nilai plus buat si tamu. Karena mereka dari luar kota, dari daerah lain, mereka tidak tahu bagaimana kota kita, maka kita bisa memberikan product knowledge. Nah,
product knowledge itu sangat penting di dalam sebuah usaha hotel. Baik product knowledge yang di luar hotel maupun product knowledge yang ada di dalam hotel. Mereka diberikan informasi sedetail mungkin, bagaimana fasilitas kamar, posisinya ada di mana, kemudian kalau namanya ada coffee shop mereka diinformasikan, kalau ada breakfast mereka diinformasikan dengan detail, peraturan-peraturan hotel mereka diinformasikan, karena ada beberapa hotel yang memang memiliki aturan yang ketat atau bisa dibilang adalah hotel-hotel syariah. Nah, tamu harus diinformasikan aturan-aturan yang mereka harus taatin. Jangan sampai mereka kecewa karena informasi-informasi yang staf sampaikan tidak lengkap atau tidak detail. Dan juga jangan kita membuat atau seakan-akan seperti kayak menuduh atau mencurigai tamu dengan aturan-aturan kita. Jadi pelayanan kita ini harus bagaimana caranya, cara kita semaksimal mungkin, sesopan mungkin untuk menginformasikan kepada tamu itu. Nah, jadi itu Sobat Kristal, di dalam usaha hotel. Nah, poin-poin penting ini kalau mempunyai Sobat Kristal jalankan, maka peluang untuk sukses di dalam dunia perhotelan itu bisa tercapai, Sobat Kristal. Tinggal bagaimana kita akan mempromosikan, mengenalkan hotel kita kepada orang banyak. Apa metode-metodenya kita agar hotel kita bisa diminatin dan didatangin banyak orang. Ikutin terus tayangan-tayangan dari Kristal Indonesia Channel.